Momen resepsi pernikahan Teuku Rasya menjadi perbincangan hangat publik setelah kehadiran ibu kandungnya, Tamara Bleszynsky, hanya berstatus sebagai tamu undangan biasa. Mengenakan gaun hitam seorang diri, Tamara tampak berada di luar lingkaran utama keluarga dan tidak mendampingi sang putra di pelaminan. Meski sempat memberikan doa singkat agar pernikahan putranya selalu dipenuhi kebahagiaan, ia segera bergegas pergi tanpa keterangan lebih lanjut. Kehadiran yang terpinggirkan ini memicu tanda tanya besar mengenai hubungan ibu dan anak di tengah hari bahagia tersebut. Kondisi itu memicu kritik emosional dari netizen yang budiman, termasuk akun @princess_ingit_d yang menyayangkan kurangnya peran aktif anak dalam memuliakan ibunya. Publik menekankan bahwa komunikasi personal jauh lebih berharga daripada formalitas acara demi menghargai jasa orang tua. Perlakuan terhadap Tamara dinilai sangat tidak pantas bagi seorang ibu. Melihat kasus dari Tamara ya, kasihan, miris, sedih, nyesek, sudah bercampur baur karena aku ini seorang ibu. Kalau seandainya aku ada di posisi itu, aduh, nggak ngerti gimana perasaanku nggak dianggap di pesta anakku sendiri ya. Dan anak sebesar ini nggak bisa menjadi jembatan. Coba muncul klarifikasi, katanya ya, kata WO-nya, Ibu Tamara nggak bisa dihubungi, masih centang satu dihubungi, ya kan. Lagian kalian itu samperin ibu kalian, samperin kemana-mana dia, atau di Bali di mana? Sejauh apa sih Bali? Mungkin sama Aceh tempat kau tinggal, atau di mana kau tinggal di ujung dunia ini? Samperin, nggak usah sedikit-sedikit main HP. Ya, makanya komunikasi, nggak usah suruh orang lain atau WO atau siapa yang komunikasi. Setelah kalian yang komunikasi sama ibu kalian, baru tuh ya kesimpulannya kalian hubungi WO itu. Nggak usah diserahkan ke WO semua deh. Anak-anak zaman sekarang kebiasaan mentang-mentang ada WO. Kita nggak tahu sinyal siapa yang nggak ada, entah ke sinyal ibumu atau WO-mu nggak ada pulsanya atau apa gitu. Kok bisa acara sepenting itu nggak ada ibumu yang terlibat gitu, datang cuman sebagai tamu undangan? Ya wajar lah netizen itu mikir yang aneh-aneh. Kau dibilangnya anak yang nggak bisa menjembatani orang tuamu lah, anak yang nggak tegas lah, anak yang tega lah, wajar itu. Karena kalian itu adalah anak seorang selebritis, jadi jangan marah kalau kalian itu dikritik. Apapun alasannya, apapun klarifikasi kau, yang jelas ibu kau nggak ada kepentingan di situ, berfoto pun enggak. Itu ibu kandung kau. Ibu kandung kau, biarpun kau hidup sama siapapun dari kecil kau sampai saat ini, ibu kandung itu nggak bisa dilupakan. Aduh, serem kali kalau sampai setega itu gitu kan. Kalau sampai seandainya tidak sesuai dengan klarifikasi, kalau memang kalian itu sengaja gitu ya kan, enggak menghiraukan ibu kandung atau si Tamara atau Mbak Tamara ya kan. Yang jadi miris tuh itu. Makanya nggak usah sedikit pakai WO, nggak apa-apa acara kau dipegang WO, tapi usus berkomunikasi sama ibu itu harus kau sendiri, kau sendiri. Masa cuman nggak ada gitu, misalnya kalian pegang nomor nenek dari ibumu atau saudara dari ibumu. Kalau seandainya misalnya HP ibumu itu centang satu, ya bisa kali ke sepupunya, ke saudaranya, ke adiknya, ke kakaknya, ke ibunya, kan bisa, ya kan? Nggak mungkin lagi centang satu pas di acara penting anaknya, nggak mungkin banget itu. Kalau memang seandainya sedari awal itu nggak ada masalah, nggak mungkin banget itu. Ya ini perasaanku aja, karena di kampung kecilku ini kalau kita menikah nih ya, nggak akan jalan itu acara kalau prosesnya itu belum selesai semua, nggak akan jalan tuh. Apalagi acara itu nggak terburu-buru, nggak akan jalan ya. Selesai dulu tuh proses itu tuh ya, selesai dulu baru diserahkan tuh ke yang namanya WIWE itu. Langsung lah acara tuh akan dijalankan. Ini kok bisa gitu, kok bisa centang satu, HP kalian HP mahal,
Terus kalian juga tinggalnya enggak di daerah-daerah yang terpencil seperti gue ini, yang di gunung, yang kadang-kadang sinyal ada, kadang-kadang enggak ada, terserah-serah dia mau datang kapan. Ya kan enggak seperti itu. Jadi miris kita ya, seorang netizen, terlebih nih aku seorang ibu nih, kalau digitukan sama anakku, makanya kau kalau jadi anak itu yang tegas ya. Apapun latar belakang orang tuamu, bagaimanapun kemarin mereka berpisah ya, kau itu jangan baring sebelah. Contoh si Aurel, bisa dia tuh menjembatani itu orang tuanya, padahal dia yang tersakiti waktu kecil. Dan kasus ibumu apa coba? Coba bagus-bagus mau baca kasus ibumu tuh apa sama ayahmu itu. Dan masalah hak asuh bukan nggak diperjuangkan kau, tapi kok bisa gitu loh kalian mempertontonkan hal yang semiris ini terhadap ibu kandung kau. Otomatis ini akan dibicarakan, otomatis ini akan menjadi viral. Kau kira Tamara itu tuh artis yang pinggiran gitu, yang seandainya nih mungkin misal seandainya kalau kalian perlakukan gak baik, terus beritanya akan lenyap begitu saja? Oh tidak, ini pasti akan dibicarakan. Apalagi setelah berita ini muncullah dukungan-dukungan dari artis-artis lain seperti Krisdayanti kasih dukungan. Apa arti itu kasih dukungan tuh? Kenapa mereka harus kasih dukungan seolah-olah mereka tuh miris ngelihat nasibnya si Tamara? Kenapa? Ya karena ada terselip fakta lain di belakang ini ya. Terselip fakta lain di atas klarifikasi kau. Nggak suka aku klarifikasi kau. Kau sendiri itu nggak terjun langsung untuk menemui ibumu sana. Naik pesawat coba, padahal banyak uang. Nggak usah suruh-suruh WO ke siapa yang menghubungi ibu kau. Kau yang sendiri yang turun ke sana. Tinggal naik pesawat sana loh. Nggak bisa kau berkorban demi ibu kau hanya untuk di hari yang satu itu, di hari yang penting itu. Nggak bisa kau. Aduh, miris sekali kau jadi anak ya. Gimana nggak kita netizen ini tuh berkoar-koar seperti ini, karena ngelihatnya itu miris, kasihan ibu kandung kau yang telah melahirkan kau. Dia sayang sama kau, sebenarnya sayang. Tapi janganlah diperlakukan seperti ini, kasihan. Seperti tamu undangan kalian tuh heboh di situ tuh. Saat pakaian-pakaian seperti orang saja kalian di situ. Lihat ibu kandung kau. Nggak ada rasa ini sengklek di hati kau. Setelah melihat ibu kau, ya setelah melihat tuh rekaman yang dia mondar-mandir, kasihan, nggak tahu nih tempat ditaruh mukanya, digitukan sama kalian tuh. Ya, kita doakan aja deh ya, sampai nggak bisa ngomong aku. Kita doakan pernikahan kau tuh baik-baik saja, nggak usah kau ikut berantakan seperti orang tua kau, nggak usah ya. Baik-baik aja punya anak, nggak usah kau ngerasain tuh seperti ibu kau tuh sekarang itu, yang kalian ya kita bisa bilang nggak diajak gitu. Benci aku. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.